Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin share kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan biostatistik melalui aplikasi SPSS ya. Gimana cara kita bisa melakukan uji independent test? Jadi uji independent test ini merupakan uji yang berkaitan dengan bagaimana sih cara kita mengukur perbedaan dari dua buah metode yang mungkin kita temukan nanti mana metode yang lebih baik atau mana metode terbaik dari dua atau tiga metode ya. Itu namanya uji independent test. Kita bisa menggunakan cara manual dengan rumus-rumus yang sudah saya share ya. Bisa juga dengan cara melalui aplikasi SPSS. Simpelnya zaman-zaman sekarang ini kan menggunakan aplikasi aja ya. Pertama kita bisa lakukan kita buka dulu ya SPSS-nya ya, udah saya siapkan. Nah ini. Pertama kita siapkan dulu ya data lokasi tempat kita mengisi ada variable view. Misalnya kita mau menguji daripada sebuah sistem pembelajaran offline atau online, mana sih yang lebih baik, yang lebih bagus gitu. Apakah yang baru itu lebih baik dari yang lama atau yang lama itu masih lebih baik daripada metode yang baru. Tentunya kita harus menganalisis terlebih dahulu. Pertama misalkan sudah kita buat sebuah variable view, yaitu pertama sistem pembelajaran, yang kedua nilai. Kita lambangkan n, kita tulis saja di sini nilai gitu kan. Di nilai ini bisa kita kasih value-nya yaitu online satu, bukan di nilai, sorry, di sistem pembelajaran ya. Di sistem pembelajaran sudah kita kasih value yaitu satu untuk online, yang kedua untuk offline. Jadi apakah ada perbedaan yang signifikan antara dua metode ini? Mana yang lebih baik, yang lebih buruk, kita nanti bisa bisa analisis juga ya. Jadi dan dia skala datanya nominal sementara ini ya. Kemudian yang nilai dia pakai interval aja ya. Karena independent test syarat pertamanya harus dia itu skala datanya harus scale atau interval rasio ya, yang mana-mana lah. Kita lanjut ke data view. Nah, di sini ada dua, ada sistem pembelajaran, ada dua variabel ya, sistem pembelajaran dan nilai. Di sistem eh, di sistem pembelajaran ini kita bisa ada grouping di sini kan, yaitu yang pertama ada online sama offline. Bisa kita masukkan nilai online terlebih dahulu juga bisa, atau offline terlebih dahulu, terserah. Kita cobalah offline terlebih dahulu. Eh, Dia ada komanya, kita ke variable view dulu ya supaya desimalnya dihapus ya. Karena dia sistem pembelajaran nggak pakai desimal. Tapi kalau nilai ya mungkin ada desimalnya. Ini kita isi dua ke bawah ya. Terus sampai berapa sih jumlah data yang kita punya ya? Kita bisa lihat di sini sudah saya siapkan datanya ya. Eh kita copy aja nilainya ya. Ini nilainya semuanya ini. Ini nilai yang offline atau online ya? Yang offline betul. Kita copy, kita paste di sini. Nah, di nilainya ini. Oke. Ada sekitar 30 responden ya. Kita masukkan lagi nilainya 22 semua ya. Kenapa 2222? Karena dia itu adalah nilai dari grouping tadi kan, yang dua itu melambangkan nilai dari sistem pembelajaran offline. Kemudian kita masukkan juga yang ini, yang apa? Online ya. Mana dia yang online? Nah ini. Nilainya kita copy dulu, kita blok ya. Ini datanya sudah saya siapkan terlebih dahulu ya. Di copy. Kemudian kita masukkan di sini di nilai ya. Nah, nilai dari sini nih dia online semua nih. Sistem pembelajaran online kita masukkan, ada yang kelewat satu ya. Ya, jadi dalam penginputan data perlu diperhatikan ya nilai-nilai, karena satu aja yang berubah maka hasil signifikansinya pun bisa berubah. Jadi totalnya ada 57 nih. Jadi dia ada 57 sampel, sedangkan di ini apa di yang offline kita punya 30 sampel. Coba kita lihat apakah datanya sudah benar tadi kita copy atau masih ada yang memang benar dia kurang ya. Nggak masalah. Ini nggak masalah. Kita akan uji langsung ya.
Cara kita mengujinya yaitu dengan uji independent sample t-test. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara metode A dengan metode B atau antara variabel independen dengan variabel kontrol. Itu bisa juga ya. Kita klik analyze, kemudian kita pilih klik compare means, sorry ya. Kemudian kita pilih independent sample t-test. Begitu kita klik independent sample t-test, di sini muncul sistem pembelajaran. Jadi test variables. Jadi di test variables ini artinya apa sih yang akan dites gitu loh. Berarti nilainya kan, perbedaan nilai. Apakah ada perbedaan nilai orang yang menggunakan sistem pembelajaran offline dan online. Kita masukkan di sini di test variable. Kemudian sistem pembelajaran karena dia grouping tadi ada yang sistem pembelajaran online, ada sistem pembelajaran offline di values tadi. Maka kita masukkan di grouping variables. Kita masukkan di situ, kita klik button option, kita lihat kemaknaannya 95% sebuah standar dunia ya untuk independent sample t-test. Kalau kita mau mengacu lebih kalau di dunia kesehatan biasanya itu lebih detail lagi, dia sampai 99% supaya accident kejadian terhadap tindakan manusia. Kalau di dunia farmasi ya obat-obatan itu dia tingkat kemaknaannya sampai 99%. Jadi confidence interval presenting. Jadi sangat sangat detail sekali ya. Atau margin of error-nya lah ini kalau dalam dunia-dunia statistik pada umumnya ya. Kita tetapkan 95%, kita continue. Habis itu kita definisikan lagi ya di SP tadi, yang satu tadi satu, yang dua juga kita klik dua, tulis dua supaya sama seperti yang tadi kita buat ya. Kita klik continue. Begitu selesai kita klik button OK ya. Maka akan muncul sebuah nilai independent sample t-test. Ada group stick. Ini tabel group stick menjelaskan nilai mean, standar deviasi, standar error of mean, jadi rata-ratanya dan standar deviasinya. Kita lihat di sini, di tabel ini, boleh saya perbesar ya. Di tabel ini ada yang perlu kita lihat adalah significant two tile. Jadi di independent itu yang kita lihat significant two tile, dua ekor. Karena ginilah dua ekor itu ya. Jadi yang kita lihat itu significant two tile-nya. Kita lihat nilai equal variance asumsi, kemudian equal variance not asumsi. Jadi di standar total, di signifikansi totalnya ada jumlahnya 0,000, artinya 0,000 ini lebih kecil daripada tingkat kemaknaan 0,05. Kalau dia lebih kecil tingkat kemaknaannya, maka artinya terdapat perbedaan yang jelas, yang signifikan antara metode pembelajaran offline dan metode pembelajaran online. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara metode pembelajaran offline dan online. Jadi itulah tempat apa kesimpulan pertama yang bisa kita dapatkan. Mana yang lebih baik nanti tentunya bisa kita uji lagi dengan independent sample t-test ini juga. Yang jelas sampai sini kita sudah menemukan tingkat perbedaan daripada variabel perbedaan kita sudah menemukan perbedaan daripada dua metode tersebut. Artinya offline bisa jadi lebih baik, online juga bisa jadi lebih baik. Mana yang lebih baik nanti kita adukan dengan beberapa uji lagi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.